buat anak-anak kuliahan nih ya, mau kuliahan di kedokteran ataupun di keperawatan, biasanya sering ditanya di soal teori. Jadi ada 4 golongan yang sering digunakan, ada A, B, C, D. Halo Ibu. Hai Ibu, semangat ya, semoga rezeki itu ngalir seperti air dan ada rezeki. Amin kan? Jatuh pula. Amin, 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 amin. Dadah Bibi. Morning, pagi. Seperti biasa, nah jatuh kan lo. Apa tuh? Aduh. Keman, Sepertinya. let's go aja Kita yuk. kemana dulu ini Bu? Kemana-mana, ikutin Oke, aja. jalan-jalan ya. Halo morning, balik lagi sama eduvlognya Dr. Launa. Di sini kita punya daily vlog plus edukasi tentang kesehatan di dalamnya. Jadi buat teman-teman yang mau komen di bawah nanyain tentang kesehatan, boleh nanti komen aja, kita akan jawab di vlog berikutnya gitu ya. Hari ini kita mau ngecek vaksin. Biasa Indonesia masih sedang dalam kondisi pandemi, jadi kita harus gencarin vaksinnya supaya pandeminya segera berakhir, digantikan dengan endemis gitu ya. Nah, hari ini kita ada beberapa tempat yang harus dicek sambil membayar hutang kemarin yang mau ngebahas tentang obat-obatan hipertensi. Sebenarnya dulu aku pernah bikin vlog tentang hipertensi, nanti boleh dicek di scroll ke bawah, itu aku pernah ngebahas secara detail tentang hipertensi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian teman-teman mau nanya atau mau memperjelas lagi tentang hipertensi, ada di video di bawah sini, judulnya Ada Apa Dengan Hipertensi. Itu udah lama banget aku bikin gitu ya. Jadi habis ini kita turun dulu ke cek lokasi, habis itu kita bahas tentang obat-obatan anti hipertensi gitu ya. Bye bye. Makanya beli mic-nya. Ini ada perawat andalan Polrestabes yang mengontrol kegiatan vaksinasi di tempat kita, namanya Pak Polisi. Ini Brimob, tapi sekarang jadi administrator dan andalannya Polrestabes, Poliklinik Polrestabes. Jadi tanpa beliau berdua, vaksin ini kacau. Oh my god! Wow! Ada lagi? Kenalan dulu. Nomor Halo. 130. Halo Kak. Ada 431. Namanya Kak Maru. Iya. Ini kita lihat. Ini kain 431 sampai 45. Vaksinasi gabung sama Rumah Sakit Bayangkara. Ini adalah kakak tercinta tersayang aku di Rumah Sakit Bayangkara, Dokter Yunita. Ya udahlah, yang pertama kali ngajarin aku jadi PNS di Polri itu seperti apa. Kalau aku bingung langsung telepon Mbak. Nah, beliau inilah orangnya. Tapi yang baik aja. Oh iya. Nggak baik jangan ya. Kalau nggak baik, kadang-kadang bermanfaat juga ternyata. Yuk kita lihat lagi ya. Ya. Halo, mohon maaf ya, hari ini kayaknya tidak bersahabat untuk kita membuat vlog benar-benar membahas tentang hipertensi. Tapi karena aku sudah hutang, sebenarnya kalian bisa klik video di description aku yang membahas tentang hipertensinya gitu ya, yang lebih lengkapnya lagi. Yang paling gampang sebenarnya adalah secara umum obat anti hipertensi itu ada 4 golongan yang paling sering digunakan ya. Yang paling sering digunakan di dunia kedokteran itu
adalah yang paling gampang untuk diingat. Ini buat anak-anak kuliahan nih ya, mau kuliahan di kedokteran ataupun di keperawatan, biasanya sering ditanya di soal teori ya, kayak gini nih. Jadi ada 4 golongan yang sering digunakan, ada A, B, C, D gitu. Ini adalah teori dari Profesor Barmawi, konsulan saya dulu dari UGM. Beliau yang mengeluarkan rumus ABCD ini gitu ya. Apa aja sih ABCD itu? Jadi A itu adalah golongan obat ACE inhibitor ya, ACE. ACE inhibitor. Kemudian yang B itu adalah beta blocker gitu ya. Yang C itu adalah CA channel blocker. Yang kemudian D adalah golongan diuretik. Oke. Jadi kalau ditulisin itu, kalau gampangannya saya akan nulis gede-gede di sini, itu akan ada tulisan ini A, B, C, D. Nah, golongan huruf, kelihatan nggak sih di kamera? Keren ya. Nah, jadi golongannya apa aja sih dok yang paling sering digunakan? Yang A ini, ACE inhibitor ini, contoh yang paling gampang itu adalah, Ntar Bu, muter nah kan jalannya. Jalannya. Tolong disalahkan Pak driver. Masukin drivernya, yang sudah mengganggu proses pembelajaran kita sore ini. Tikungan tajam. Ya, salahkan manusia ini kalau tadi tidak jadi. Namanya juga kita lagi jalan ya. Ada A, B, C, D, yaitu ACE inhibitor. ACE inhibitor ini contohnya apa dok? Contohnya adalah semacam captopril, lisinopril gitu kan. Nah, dia itu menghambat angiotensin 2, di mana kita sama-sama tahu bahwa angiotensin 2 itu berfungsi untuk membuat si pembuluh darah kita menjadi vasokonstriksi. Apa sih vasokonstriksi itu dok? Vasokonstriksi itu adalah menyempit. Jadi ada enzim khusus ACE itu yang dihambat kerjanya sehingga dia membuat pembuluh darah kita menjadi relaksasi. Intinya kayak gitulah kira-kira ya. Nah, jadi contohnya apa? Adalah captopril. Terus golongan yang A udah. Sekarang yang B. Yang B itu adalah beta blocker. Beta blocker ini adalah golongan obatnya biasanya digunakan untuk orang-orang melok yang, lagi Bu, iya, salahin lagi aja yang mau mobil. Kamera ini ngikutin gerakan Bu. Nah, gitu ceritanya. Coba ngikutin gerakan gue. Ya, bukan gerakan. Oh, bukan gerakan gue ya. Gerakan bawahnya. Nah, jadi B itu adalah beta blocker. Beta blocker itu contohnya apa? Dia yang kayak contohnya bisoprolol, kemudian yang pokoknya ol lah terakhirnya gitu ya. Nah, ini gunanya adalah untuk lebih ke arah pengaturan heart rate. Heart rate itu apa dok? Adalah detak jantung yang tidak teratur gitu ya. Jadi kalau ada detak jantung yang tidak teratur, biasanya lebih sering kita gunakan untuk yang B. Namun dia ada efek samping juga menurunkan heart rate dan membuat heart rate kita atau detak jantung kita menjadi lebih teratur gitu. Nah, yang C ini adalah CA channel blocker. CA channel blocker ini jelas kanal kalsiumnya yang diblok gitu ya, sehingga ketika kalsium itu diblok masuk ke dalam pembuluh darah, harapannya dia akan dapat menurunkan detak jantungnya yang tinggi dan juga membuat tekanan darah kita menjadi turun. Contohnya apa aja dok CA channel blocker tadi? Yaitu amlodipin, pin pokoknya ya, amlodipin, kemudian nifedipin, itu sejenis sepupuan gitu ya. Nah, terus yang D itu adalah jenis diuretik. Diuretik itu contohnya, diuretik ini gunanya apa? Diuretik itu adalah dia memblok, dia gunanya lebih ke arah menarik natrium dari dalam pembuluh darah. Natrium sendiri gunanya adalah untuk mengikat air gitu. Nah, jadi natrium ini dibuang sehingga nanti harapannya pembuluh darah, volume udah di dalam pembuluh darah kita menjadi turun dan mengakibatkan penurunan tekanan darah. Tapi efek sampingnya diuretik ini menjadi pipis-pipis terus orangnya gitu, lebih cenderung lebih sering pipis gitu ya. Diuretik contohnya apa dok obatnya? Contohnya adalah furosemid
gitu ya. Jadi 4 golongan obat-obatan ini yang paling sering, yang aku sebutin contohnya itu salah satu ya, nggak mungkin aku sebutin semua gitu. Yang salah satu yang paling sering digunakan adalah furosemid gitu ya. Ada contoh yang lain, ada banyak, silahkan buka, kalian nggak belajar nanti kalau dengerin video. Nah, jadi contohnya gimana cara kombinasinya? Cara kombinasinya adalah A atau B plus C atau D. Paham nggak? Jadi penggunaan golongan obatnya itu tidak bisa sembarangan kalian kombinasiin. Yang boleh itu adalah kita mau pakai A atau B plus mau kombinasinya C atau D. Jadi A itu bisa dikombinasikan dengan C. Aduh kok ya Allah jadi belok-belok loh. Jadi kita boleh kombinasinya ini sama ini, atau mau ini sama ini. S inhibitor bisa kita gabung dengan CA channel blocker kalau mau dikombinasi untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian atau S inhibitor mau kita gabung sama diuretik, itu boleh. Tapi nggak boleh kamu menggabungkan antara S inhibitor misalnya captopril digabung sama bisoprolol, itu nei-nei gitu ya, kata Profesor Bamari, itu nggak boleh. Jadi kamu kalau mau gabung si A, kamu bisa gabungnya adalah dengan si C atau kamu gabungnya dengan si D gitu. Sama halnya dengan yang B, kamu bisa menggabungkan si B itu nggak boleh dengan si A, tapi si B ini kamu harus gabunginnya sama si C atau kamu gabunginnya sama si D gitu. Atau yang ini misalnya mau kamu gabungin sama si A, itu boleh gitu. Jadi antara dua ini kamu pilih salah satu, ini juga kamu pilih salah satu gitu. Oke, jadi teman-teman kalau mau dikombinasiin tadi ya, ilmunya adalah A atau B ditambah C atau D gitu ya. Tadi ya S inhibitor atau mau beta blocker nih mau diambil, ditambah CA channel blocker atau mau kamu kasih sama atau diuretik kamu kasihin ke yang A. Ini ternyata gue di storyin dong sama dia. Nah gitu ya, jadi intinya ya. Nah banyak yang tanya kemarin, dokter ngasih apa sih dok waktu kemarin ngasihnya? Nah itu jadi gini, kemarin aku itu ngasihnya ke pasien yang datang, itu yang aku kasih adalah yang satunya itu R, kebaca nggak? Atau pakai hitam aja? Gedein lagi bu, Gedein lagi. kurang gede. Hah? Delete dulu, kurang gede itu. Kurang gede, oke, katanya. Nah, kemarin aku kasihnya apa? Kemarin aku kasihnya di resepin itu adalah tablet amlodipin. Ayo, tadi golongan apa amlodipin? Amlodipin itu golongan CA channel blocker ya. CA channel blocker amlodipin ini kita ngebahasnya tentang pertanyaan kemarin ya. Dok, kemarin dokter kasih apa? Tapi kalau teman-teman mau ngecek pembahasan tentang antihipertensi yang lengkap, nanti klik description di bawah, ada linknya, lihat di situ. Ini aku lebih membahas tentang antihipertensi yang kemarin aku kasih ke pasien gitu ya. Tablet amlodipin itu ada dua pilihan. Ada yang 5 mg, ada yang 10 mg. Kamu lihat dari teman-teman bisa lihat dari sikon pasiennya, apakah dia sangat tinggi sampai 200, boleh kamu kasih yang 10. Tapi ini ada dua pendapat peneliti juga. Kamu kalau mau nurunin dengan cepat harus dikontrol dengan baik juga. Jadi kadang-kadang penurunan tensi yang terlalu cepat juga itu tidak baik untuk pasien. Rata-rata aku ngasih pasienku adalah dengan 5 mg dulu gitu ya. Kemudian ini aku hapus lagi, kita kasih yang kemarin itu adalah amlodipin 5 mg ya, kita kasihinnya sebanyak 7 biji aja, kebaca ya, 7 biji. Kemudian diberikannya 1 kali sehari saja setelah makan secukupnya. Ini adalah bahasa farmasi. Ini buat anak-anak kuliahan juga nih, ini berguna buat kalian. PC adalah poscoenam.
ya. Jadi setelah makan, PRN adalah lambang digunakan seperlunya, tidak harus dihabiskan. Oke? Kenapa ini harus diberikannya pagi? Kenapa pagi, Dok? Ada beberapa dokter yang berpendapat dia diberikannya malam. Kalau saya lebih cenderung memberikannya pagi karena efek amlodipin ini ada efek samping diuresis atau efek samping buang air kecil. Kalau kita berikannya di malam hari, pasiennya itu nggak akan bisa tidur dengan nyenyak karena dia akan bolak-balik gitu kan ke kamar mandi, kan kasihan gitu. Jadi kalau mau kasih amlodipin, konsekuensinya adalah lu buang air kecil. Jadi amlodipin yang 5 mg ini diberikannya pada pagi hari gitu ya. Dikombinasikannya dengan apa? Ini adalah golongan ARB. Ini golongan di luar dari yang aku jelasin tadi. Golongan ARB-nya adalah contohnya misalnya kamu mau kasih valsartan. Valsartannya itu kamu mau kasih berapa? Mau yang 8 atau yang 16? Anggap 16 mg. Diberikannya berapa? 7 hari aja, Dok, gitu. Nah, diberikannya 1 kali 1 setelah makan secukupnya, diberikannya malam. Kenapa boleh malam? Karena golongan ARB ini dia ekskresinya atau pembuangannya itu dia di, mohon maaf, buang air besar. Jadi ketika dia malam ini makan ini, dia tidak akan terganggu tidurnya jadi nyaman, dan pada saat dia bangun pagi dia langsung diekspresikan dengan baik pada saat buang air besar. Nah, dua kombinasi inilah yang paling sering aku gunakan, tapi tergantung sikon pasiennya ya. Tidak semua pasien, kamu harus lihat juga kondisi pasiennya seperti apa. Ini hanya untuk pasien-pasien yang tidak ada masalah dengan heart rate, tidak ada masalah dengan pembengkakan jantung, tidak ada masalah dengan kakinya yang bengkak. Jadi tidak bisa kamu gunakan semua pasien dengan obat-obatan yang seperti ini. Ini hanya menjawab pertanyaan teman-teman kemarin, obat apa sih yang diberikan untuk pasien yang kemarin aku kasih gitu. Jadi dua kombinasi pagi dan malam inilah yang banyak menolong pasien ketika tensinya tidak turun-turun sehingga dia tidak bisa divaksin. Rata-rata selama 10 hari pasiennya ini sudah turun tensinya gitu. Oke? Mungkin itu dulu penjelasannya. Semoga tidak membuat bingung dan bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di Daily Vlog Education selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh dikasih di kolom komen, nanti aku jawab di next vlog berikutnya. Oke, selamat sore, selamat berhari yang indah. Bye bye. Oke guys, itu ya, berhubung bos gue nggak pernah ngomong subscribe, like, and comment, apalagi share. Nih gue ingetin buat lu semua. Iya, buat lu semua tuh. Iya, buat lu semua. Jangan lu kira ibu nggak ngomong kayak gitu, lu nggak subscribe ya. Capek boy, gue nulis subscribe terus. Nah, Pakai subscribe, green screen. jangan lupa pokoknya subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa follow dong IG kita berdua, oke? Ya, di sini nih. Oke. Di sini. Ntar gue tulisin ya IG kita berdua ya. Lu gini dong, biar mudah gue ngedit. Ya urusan lu dah. Dan atas vlog ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semua keluarga kalian, ke semua teman-teman kalian, ke semua sosial media kalian, biar teman-temannya yang susah banget nih ke dokter bisa langsung konsul ke kita aja gitu loh. Oke. Udah. Oke. Udah. Udahlah, ngomong apa lagi kita dalam mobil ini? Ya ngomong aja berdua kita pacaran. Iya. Udah guys, kita mau pulang, bye-bye. Dadah, bye-bye.